yang dulunya disebut dengan penulis hantu ya, ghostwriter. Dia itu membuka jasa penulisan, dan di beberapa tempat itu memang sangat terang-terang sekali ya. Misalnya jasa untuk skripsi, jasa untuk tesis, disertasi, hingga wisuda gitu. Sampai segitunya ya. Nah sebenarnya itu juga bagian si joki itu tadi. Dia menjadikan itu sebagai profesi dan itu menjanjikan ya. Dengan kata lain, sebenarnya si yang layak disebut profesor kan si joki ini. Karena dia yang punya pengetahuan, dia yang punya kemampuan, dia yang punya ilmu untuk mentransfer pengetahuan. Sementara orang lain kan hanya disebut sebagai nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Habasuluh, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Teguh Zuliadi. Sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita sedang berpuasa ini. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang karya ilmiah Pak. Wow. Karena berhubung Habasuluh kan, betul, di pasca sarjana kita bahas karya ilmiah. Kita kenalin dulu, ini Pak Teguh Zuliadi ini adalah salah satu dosen di pasca sarjana UIN Araniri dan juga di UIN Araniri pastinya. Jadi kita ngobrolin tentang jurnal ilmiah atau karya ilmiah, tapi jokinya Pak. Jokinya ya, bukan tentang jurnalnya. Tentang jokinya, gitu ya. Si joki ini yang kita bahas ya. Joki ini yang kita bahas. Nah, kenapa kita ngobrol sama Pak T ya? Dan Pak T pasti udah sangat familiar dengan isu-isu belakangan ini yang tentang si joki karya ilmiah ini atau joki jurnal ya. Dan Pak T ini kan salah satu pengurus jurnal. Ada beberapa jurnal nih yang dipegang sama Pak T, dan pokoknya dan mata kuliah yang dipegang itu juga sangat dekat dengan karya ilmiah. Betul. Oke. Nah, jadi kita ngobrolin tentang joki jurnal, Pak. Ya. Gimana pendapat Bapak tentang joki jurnal yang belakangan tuh hits gitu. Bahkan bukan hanya tingkatan mahasiswa, tapi untuk memperoleh jabatan guru besar gitu. Oke, saya kira ini cukup menarik ya. Kita coba bahas ini di Habasuluh ya, di pasca sarjana. Tentang joki. Memang kalau kita ingin melihat perkembangan ya karya tulis di Indonesia, peran joki ini sangat besar dalam arti kata banyak karya-karyanya itu dia mempublikasikan, tapi bukan dialah orang yang di depan ya. Dia pun jadi pemain di balik layar, maka dia disebut dengan joki. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada persoalan budaya di masyarakat kita, persoalan budaya menulis. Kan itu awalnya. Kenapa kita mempersilahkan orang lain untuk menulis? Atau ada penulis yang dulunya disebut dengan penulis hantu ya, ghostwriter. Dia itu membuka jasa penulisan, dan di beberapa tempat itu memang sangat terang-terang sekali ya. Misalnya jasa untuk skripsi, jasa untuk tesis, disertasi, hingga wisuda gitu. Sampai segitunya ya. Nah sebenarnya itu juga bagian si joki itu tadi. Dia menjadikan itu sebagai profesi dan itu menjanjikan ya. Itu berawal dari situ. Nah, yang menjadi heboh itu kan ketika istilahnya dikait-kaitkan dengan guru besar. Sekarang kan itu sebenarnya. Artinya guru besar itu seorang profesor yang semua kita tahu dan sadar. Profesor itu semacam penghargaan diberikan negara kepada seseorang dengan kapasitas keilmuan. Nah, salah satu ukuran kapasitas keilmuan itu adalah ketika dia itu atau si ilmuwan itu mampu mentransfer pengetahuannya kepada publik seluruh dunia dengan tulisannya. Nah, jika dia bukan karya dari dia original, lantas itu karya siapa? Sementara penghargaan guru besar itu melekat pada si orang itu, tapi pengetahuannya tidak melekat pada si dia. Kan ini yang aneh ya. Nah, ini menarik. Nah, si joki ini
dengan kata lain sebenarnya si yang layak disebut profesor kan si Joki ini. Karena dia yang punya pengetahuan, dia yang punya kemampuan, dia yang punya ilmu untuk mentransfer pengetahuan. Sementara orang lain kan hanya disebut sebagai nama. Nah, praktek ini terjadi tadi saya sebutkan karena persoalan budaya di kita. Jadi kita ada persoalan budaya yang menulis yang sangat kurang sehingga itu menjadi subur, si Joki ini menjadi subur. Yang kedua, kita senang dengan yang instan-instan. Nah, itu persoalan yang kedua. Termasuk profesornya instan juga. Kita sebenarnya secara umum ya, bagi akademisi yang sudah mendapatkan gelar doktor, itu hanya satu langkah lagi untuk bisa mendapatkan profesor. Semua berkeinginan. Siapapun kita yang sudah punya doktor, berkesempatan dan tentu saja berkeinginan untuk bisa mendapatkan profesor. Nah, cuma keinginan dan kesempatan itu seperti apa? Kita mau jalan cepat ini atau memang mau proses yang tadi disebutkan. Nah, yang jalan cepat ini ya tentu dia akan mencari seperti orang mencari kekayaan kan, dia akan mencari tuyul, mencari apalah istilah-istilah lain supaya bisa menambah kekayaannya. Dan dalam konteks ini dia akan mencari joki. Karena dia punya keterbatasan, lebih tepat itu dia sebut tidak paham dengan penulisan, dia akan mencari joki. Nah, ini yang dua faktor ini menurut saya yang menyebabkan joki ini tumbuh subur di kalangan akademisi. Oke, iya betul sekali. Nah, jadi berarti memang si joki ini juga orang yang berpendidikan sangat bagus. Kalau nggak mungkin gitu Pak ya. Jurnal atau artikel ilmiahnya itu bisa tembus jurnal internasional gitu. Betul. Ya. Tapi sifat menjokinya itu, nah kira-kira bisa nggak sih dihilangkan gitu Pak? Nah, peredarannya. Betul, yang pasti memang seperti itu. Saya teringat ketika ada satu orang dulu orang yang pertama menaiki puncak Everest ya, atau puncak yang paling tinggi Himalaya. Nah, puncak Himalaya. Ada satu wartawan justru yang diwawancarai itu bukanlah orang yang menaiki puncak Himalaya. Yang dia kejar adalah siapa guide tournya dia. Kenapa dia kejar siapa guide tournya dia? Karena dia sudah bisa memastikan yang paling hebat menguasai medan itulah si guide tour, bukan orang yang dinampakkan secara depan ini. Nah, ini ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Siapa yang paling hebat? Sebenarnya ya joki itu. Joki itu adalah orang-orang yang sudah pasti dia berpendidikan tinggi, punya kualifikasi bidang keilmuan tertentu. Kalau enggak ya dia enggak mungkin bisa untuk bisa. Misalnya kalau tadi kita contohkan joki untuk disertasi. Kalau dia nggak paham dengan dunia metode penelitian, dengan dunia ilmiah, metode penulisan karya tulis ilmiah, nggak mungkin dia itu bisa menulis dalam kapasitas untuk ukuran disertasi, nggak mungkin ya. Begitu juga dengan karya ilmiah yang lain, begitu juga dengan konteks profesor itu tadi, dia untuk bisa tembus ke jurnal yang berreputasi internasional, ini nggak main-main kan? Jurnal berreputasi internasional. Artinya ini jurnal yang sudah ada pengaruh di level dunia. Nah, kapasitas si penulis pun juga kapasitas penulis dunia, bukan kapasitas penulis kampungan kan? Nah, dia harus punya pemikiran wawasan yang dunia itu tadi, sehingga ide dan karya dia itu dipublish. Nah, ini ya saya setuju kalau memang si joki ini dia orang yang punya pendidikan. Nah, persoalannya itu pada etik. Nah, dia kan pengetahuan, kita harus mengakui dia itu punya kemampuan lebih sehingga ide-ide dia dimuat walaupun itu namanya orang lain ya. Tapi itu secara keilmuan. Namun secara etik dia itu sudah melanggar ya. Ada hal yang banyak dia runtuhkan di situ, ada banyak hal yang dia coba istilahnya ya, dia korbankan dalam sisi etik. Sebenarnya peradaban ini kan dibangun bukan dalam konteks
apa istilahnya pragmatis, bukan dalam konteks pencitraan. Peradaban yang sebenarnya itu ya dibangun dari kondisi real, kenyataan kita seperti apa ya. Misalnya ketika kita mengatakan di kampus pasca sarjana misalnya Naraniri ya, di tempat kita berada ini ada berapa jumlah profesor. Nah, profesornya itu punya pengaruh tidak secara internasional. Nah, itu ukurannya. Punya kapasitas keilmuan tidak di level mana misalnya, apakah level nasional, regional, atau bahkan internasional. Nah, itu yang menentukan seseorang dia itu layak untuk menyandang gelar yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau dia tadi didapatkan karena pengaruh si joki, nah kita bisa jamin nggak? Nah, misalnya ya, nah contoh nggak usah jauh-jauh, misalnya tiba-tiba tulisan dia kita baca di hampir artikel-artikel yang bereputasi internasional. Tapi ada informasi misalnya yang sayup-sayup kita dengarkan, wow, si A ini bahasa Inggrisnya aja nggak paham. Kan kita jadi bertanya-tanya nih, macam mana dia bisa ini ya? Oke lah, dia mengatakan, oh ini kan punya translator dan sebagainya ya. Dan itu, nah ini salah satu contoh. Atau dengan kata lain, pernah nggak sih dia diundang untuk berbicara di forum mana? Nah, karena kenapa menurut saya itu menjadi ukuran ya, kita menyandang gelar-gelar yang tadi saya sebutkan, karena itu pengaruhnya ke sana. Ketika kita mendapatkan gelar dengan keilmuan tertentu, kita sudah menyandang sebagai seorang pakar, namun kepakaran kita itu tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat untuk masyarakat luas. Sudah sampai mana? Nah, ini kan jadi bukan berarti kita mencurigai ke semua, bukan ya, tapi itu salah satu indikator untuk mengatakan bahwa kepakaran seseorang itu akan diuji. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi si artikelnya, ya nggak mungkin ketahuan gitu Pak ya, nggak mungkin ketahuan, itu sudah sangat luar biasa kayak gitu. Nah, jadi hal-hal itu kan yang bikin semuanya itu tumbuh subur sampai sekarang gitu Pak ya. Jadi ada kemungkinan nggak sih untuk menghilang kayak gitu, atau setidaknya ya berkurang? Betul, kalau untuk berkurang ada saja ya. Cuma kalau untuk menghilang, saya meragukan dalam arti kata apa isanya ya. Teorinya sederhana kan. Ada barang, ada yang jual. Ada yang jual, ada yang beli. Jadi itu kan dia putaran ekonomi segitu ya. Misalnya di mana ada kebutuhan atau keluhan seseorang, di situ ada peluang bisnis bagi orang lain. Kan itu sederhananya secara ekonomi ya. Nah, jika doktor-doktor di perguruan tinggi ini banyak mengeluh untuk bisa menjadi profesor, maka joki itu akan tumbuh subur. Itu aja ukurannya. Nah, misalnya ada berapa nih doktor di UIN ini? Nah, doktor-doktor itu yang punya keilmuan S3 itu mengeluh nggak mereka untuk menembus jurnal internasional? Kalau dia banyak mengeluhnya, maka jadi lahan joki. Lahan basahnya si joki yang menawarkan proposalnya. Wah, nggak usah mikir banyak, mikir uang aja, kira-kira begitu kan. Jadi ini. Nah, kenapa? Karena ya walaupun sudah doktor, kadang-kadang tidak mau lagi mengupgrade ilmu ya. Nah, pemerintah ini kan memberikan gelar profesor bagi si doktor-doktor ini supaya si doktor ini juga hanya tidak berhenti. Nah, dia itu mengupgrade ilmunya. Salah satunya adalah dengan karya-karya yang berpengaruh terhadap dunia, sehingga dia diakui menjadi guru besar. Nah, di kesana sebenarnya aja persoalan-persoalan itu muncul. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin joki, si ghostwriter itu Pak. Nah, ada juga joki di balik si jurnal ilmiah nih. Nah, yang menjanjikan bahwa oke, jurnalnya akan tembus itu, tapi dengan dana sekian-sekian. Nah, ini ya itu betul menarik. Cuman ini ada istilah-istilah yang berbeda ya, yang kita gunakan. Secara umum sama joki, ghostwriter atau apa ya. Nah, bagi si jurnal kita
Kalau orang-orang kalangan jurnal itu sering menyebut dengan jurnal predator ya. Oke. Jurnal predator itu secara sederhana kalau kita ingin melihat, kita cek misalnya dia di tampilan jurnal itu dia mengatakan bahwa jurnal dia itu sudah diindeks oleh lembaga A, lembaga B, lembaga C. Kita klik saja di logo indeksnya itu, linknya itu mengarahkan nggak dia ke jurnal. Misalnya jurnal Prawi ya, milik KPI S2 UI Naraniri, yang baru saja terakhir diindeks oleh DOAJ misalnya. Yeah. Jadi di lambang DOAJ itu kita klik, muncul nggak link itu diarahkan ke linknya si DOAJ itu. Kalau tidak, kita patut curiga. Nah, itu dari sisi simbol-simbol yang mudah kita coba ini ya. Patut curiga apa jurnal predator itu tadi. Yang kedua, si jurnal kita tidak bisa memungkiri seperti istilahnya si joki ya, yang tadi dia bermain di tulisan artikel. Nah, si jurnal yang juga dianggap sebagai joki, dia bermain di publish. Udahlah, kamu sudah tulis nih artikelmu, publish di jurnal saya aja. Nah, kira-kira kan begitu ya. Saya jamin ini terpublish, tapi anggarannya tinggi. Nah, dia itu. Nah, si cara mainnya si jurnal, dia main nilai angka, nilai uang untuk supaya dia dipublish ya. Nah, tapi ini juga harus hati-hati, tidak berarti jurnal-jurnal yang berbayar itu adalah semua jurnal joki. Ini catatan. Catatan kaki. Karena ada juga jurnal-jurnal yang bagus, dia itu mengutip bayaran. Nah, sini ada dua. Ada jurnal-jurnal yang cukup bagus itu dia mengutip bayaran, si penulis membayar supaya si pembaca gratis. Itu kuncinya. Ketika si penulis tidak berbayar, maka si pembaca harus membayar. Harus beli artikel dia. Jadi itu kenapa ada jurnal-jurnal yang reputasi internasional itu. Kita kadang-kadang berdebat, ada ini jurnal saya nggak bayar, ada ini jurnal berbayar. Jangan saling tuduh, yang berbayar kira-kira tuduh sebagai itu. Jadi dalam sistem jurnal internasional dia membuat seperti itu ya. Kalau penulisnya berbayar, berarti bagi si pembaca itu kemungkinan free, kita bisa open access. Tapi sebaliknya yang itu tadi ya, ada yang si pembacanya yang bayar. Nah itu. Nah, bagaimana kita melihat itu kualitas bereputasi internasional atau tidak? Lagi-lagi klik lembaga indeksnya. Misalnya dia sudah mengklaim jurnal ini sudah diindeks di indeksnya Scopus sekarang atau Web of Science. Nah, kita cek di aplikasi yang lain betul tidak ini sudah diindeks oleh si Scopus. Nah, yang menariknya yang tadi disebutkan, ada jurnal-jurnal yang bermain di level joki itu. Nah, yang penting artikelnya masuk, penulisnya bayar. Nah, itu juga ada. Namun dalam tanda-tanda ya, di antara tanda-tanda yang meyakinkan jurnal-jurnal seperti itu, biasanya itu istilahnya dengan cepat publish. Jadi kenapa cepat publish? 1 bulan misalnya, tiba-tiba dalam jangka waktu 1 bulan tidak ada catatan apa-apa, pokoknya publish saja. Artikelnya sudah terpublish. Dari apa yang kita submit artikelnya hingga publish tidak ada perubahan apa-apa ya. Entah apapun isinya. Nah, nggak tahu entah si editor atau si reviewer itu hampir tidak ada catatan ya. Ini kan aneh sekali ya, sangat dianggap sangat sempurna ya. Nah, itu diantara tanda-tanda yang si joki. Nah, nanti kita lihat itu. Yang berikutnya biasanya nilai angkanya tinggi. Angka dalam arti kata dolar atau rupiahnya ya. Jadi begitu nilai cukup mahal, bayarannya lebih mahal ya. Nah, jadi jangan bangga dulu. Jangan kita mikir wah ini mahal, pasti bagus kan. Macam kita beli udah luar macam biasa. kita beli barang kadang-kadang wah ini branded ini ya, mahal ini, pasti bagus. Belum tentu, kadang-kadang ditipunya kita kan. Kita sudah
kirim transfer uangnya. Memang si jurnal itu publish ya, tapi tahu-tahu begitu kita cek 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun akan datang, dia sudah di-discontinue istilahnya sekarang ya, tidak diakui lagi sebagai anggota atau yang sudah diindeks oleh Scopus, istilahnya discontinue ya, dihentikan. Nah sudah discontinue, cuma kan kita sudah terlanjur, artikel kita sudah dipublish di situ, nggak bisa kita tarik, uangnya sudah kita transfer, kita mau klaim untuk guru besar atau klaim untuk uni sudah tidak diakui karena discontinue itu tadi. Nah ini hal seperti ini yang dilakukan oleh, kalau tadi disebut dengan istilah joki si jurnal ya, pengelolanya. Kalau joki yang pertama kan penulis artikel, ya yang penulisnya. Ini adalah si pengelola jurnal. Pokoknya di segala lini itu bisa ada kemungkinan untuk tetap dijokiin gitu. Betul. Nah, joki ini hoki dia ya. Itu mencari celah hoki, Pak. Mencari celah ya. Dia tahu aja deh di mana ya. Oke. Nah, jadi kita tadi ngobrolin tadi sempat ngobrol nih sama Pak T tentang joki jurnal ya. Mungkin dari dulu joki jurnalnya udah eksis dari lama, Pak ya. Tapi tadi Pak T sempat nyebut nih semakin seiring berkembangnya zaman, jokinya juga berkembang nih dari manual ke digital. Betul. Nah, coba diperkenalkan dulu Pak. Nah, mungkin ini langsung yang nonton langsung pakai nih. Nah ini sekarang kan ada istilah namanya ChatGPT gitu ya. Nah si aplikasi yang berbasis AI ini ya, atau artificial intelligence ini ya sebenarnya kita ingin mengatakan ini juga joki. Tadi kita sebutkan ada ghostwriter ya, penulis hantu. Nah si AI ini hantu beneran sebenarnya. Hantu beneran. Kenapa kita sebut hantu beneran? Karena nggak ada wujud manusianya. Betul-betul tidak ada wujudnya. Nah, tidak ada wujud manusianya. Kalau si joki tadi kan ada manusia dia. Dia profesi kan. Nggak muncul aja gitu ya. Muncul. Dia profesi, bahkan di beberapa tempat dia berani mengiklankan diri. Udah mau bingung buat skripsi, buat tesis, buat disertasi, bawa ke saya misalnya kan. Nah, itu kan si joki yang tadi ya, beneran ya, hantu beneran itu. Hantu beneran. Nah, si ChatGPT ini ya hantu beneran, kita nggak tahu siapa itu. Dia hanya berbasis mesin pencari dengan kemampuan yang cukup canggih ya. Dia bisa mengumpulkan semua ide yang tertulis di media maya atau di dunia maya, itu bisa dia kumpulkan informasinya. Kita mau tanya ide tentang apa misalnya, kita mau tanya tentang apa, jangan-jangan diri kita ini lebih dia tahu daripada kita sendiri. Jangan-jangan ya. Nah, kita coba tanya. Bisa jadi kita lupa kan, bisa jadi kita nggak tahu lagi pernah kita kunjungi di tempat itu. Iseng-iseng kita tanya ke ChatGPT, disebutkan bahwa kamu dulu pernah di sini gitu, baru sadar kita. Nah inilah, selama itu ada tulisannya di dunia maya, di dunia ya internet, berbasis internet itu dia akan kumpulkan. Nah bagi si mahasiswa kan senang sekali nih. Iya. Dan itu susah terdetek. Nah, itu parahnya ke situ. Saya cerita kenapa si mahasiswa senang. Dia itu bisa mengerjakan tugas sambil tidur. Tinggal dia perintahkan misalnya dosen komunikasi antar budaya misalnya. Disuruh buat tugas bagaimana komunikasi masyarakat Aceh dengan pendatang. Dalam bentuk artikel atau dalam bentuk makalah. Nah, tinggal ngomong aja sambil duduk-duduk dengan si ChatGPT ini. Makalah komunikasi antar budaya masyarakat Aceh dengan pendatang. Keluarlah semua keluar ya bahan-bahannya, dan itu bisa kita coba perbaiki. Misalnya nggak senang dengan dia ini, kita ambil sebagian, kita pilih lagi sebagian. Saya mau cari literatur review yang berhubungan dengan komunikasi antar budaya masyarakat Aceh dengan pendatang. Dia langsung keluar. Jadi hanya menambah cover sedikit saja jadi makalah kan. Simpel sekali. Dan nggak bisa dideteksi. Ini siapa yang mengerjakan gitu. Betul. Nah ini kan yang menjadi andalan ya, andalan bagi si dosen, terutama bagi UIN Araniri kan ada Turnitin ya, yang bisa mendeteksi informasi dari dunia internet ini. Cuman parahnya ketika hadir ChatGPT kan seolah-olah meruntuhkan ini,
bagi dunia dunia ilmuwan dalam bidang teknologi, bagi mereka itu bukan meruntuhkan ya, bagi mereka itu inovasi. Jika dia bisa membunuh sebuah produk tertentu, dia menganggap itu inovasi. Iya, betul. Itu kan bagian dari dunia yang harus terus berkembang. Kalau dia tidak berinovasi, maka dia akan mati. Kan itu. Nah, bagi mereka itu inovasi. Nah, bagi dunia pendidikan, apakah kita menganggap itu inovasi atau memang membunuh perguruan tinggi? Kalau memang ChatGPT menjadi andalan, menjadi bagian dari pekerjaan tugas sehari-harinya mahasiswa, apa yang mau kita harapkan dari si mahasiswa ini ya? Karena filosofi pendidikan itu adalah mengembangkan pemikiran bagi si manusianya. Kita ingin mengupgrade itu manusia. Sumber daya yang mau kita upgrade adalah sumber daya manusia, bukan sumber daya alat. Nah, jika manusianya sudah semua yang menggunakan alat, dia tidak paham ya. Lebih parah tadi kalau saya sebutkan, kadang-kadang dia minta si ChatGPT ini untuk membuat tugas, si mahasiswa itu nggak baca lagi. Iya, betul. Tinggal diimpor ke Word, tambah lihat secara keseluruhan rapi, ya rapi, atur kiri kanan ya, spasi barangkali, tambah kata pengantar sedikit, tambah cover. Kalau masih makalah seperti itu kan, dikirimnya ke si dosen. Nah, si mahasiswa itu nggak baca, disuruhnya si dosen yang baca. Kan itu ya, itu parahnya. Nah, ini yang hal yang seperti ini yang kita bisa mengatakan yang terupgrade itu bukanlah orang, yang terupgrade itu alat itu tadi. Semua betul. Yang dipahami dengan menggunakan alat, tapi si manusianya nggak paham. Tapi tadi saya katakan filosofi pendidikan kan bukan ke sana. Filosofi pendidikan itu ya meningkatkan si sumber daya manusia itu tadi, bukan pada kemampuan dalam bentuk alat ya. Nah, lagi-lagi saya katakan ChatGPT ini juga joki dalam bentuk lain dengan perkembangan dunia sekarang ya, dan ini akan semakin berkembang ya. Istilah joki itu tetap akan muncul dengan varian-varian barunya yang semakin update dan upgrade terus. Betul, semakin update semakin upgrade. Nah, mungkin kalau misalnya joki-joki manual itu udah kurang diminati karena ada potensi ketahuan atau ada merasa lebih gimana gitu ya. Tapi kalau joki digital gini kan nggak terdeteksi gitu. Dan joki digital ini tadi juga sempat terbahas bahwa ini upgrade terus nih. Jadi informasi-informasi yang ada dia akan terus mengupgrade sampai semua kebutuhan si manusianya bisa terpenuhi gitu. Betul, ya itu kalau ini juga bisa berdampak terhadap pekerjaan profesi joki manual ya. Dia akan kehilangan pekerjaan juga ujung-ujungnya karena idenya dia udah tidak terpakai. Nah, saya akan mengatakan itu akan terus berkembang ya. Cuman lagi-lagi ChatGPT ini kan walaupun paling ramai memang dari kalangan mahasiswa sekarang ya. Nah, saya khawatir nanti akan ada juga ChatGPT ini digunakan untuk calon profesor. Bagaimana itu kan? Artinya apakah kita akan mengatakan profesor ChatGPT ya, karena dengan lebih canggih Pak, profesor digital mungkin. Profesor digital atau apalah istilah gitu. Dan itu kan tidak tertutup kemungkinan ya dari hanya terjadi perubahan-perubahan dari sisi kemajuan saja. Nah, ini prakteknya ini memang sudah dilakukan, apalagi ini bertumbuh subur jika yang pertama alat ya, alat tidak kita gunakan dari sisi mendeteksi. Yang kedua, dosen itu sendiri kadang-kadang tidak lagi menguji karya mahasiswa. Nah, ini catatan penting ya. Ketika kita meminta mahasiswa nulis artikel, buat makalah, atau apapun yang kita tugaskan kepada mereka, uji ide. Ini yang paling penting. Jadi kita itu bukan hanya membaca ide si mahasiswa, ide itu harus diuji dia, supaya si mahasiswa itu betul-betul teresapi atau keilmuan seseorang itu betul-betul ada dalam pikiran, dalam hati dan dalam dirinya. Nah, kalau kita tidak menguji,
maka kita nggak tahu apakah itu hantu dunia maya atau hantu dunia nyata dalam arti joki ya. Nah, kalau kita menguji, kita bisa minimal setengah dari ide mahasiswa itu bisa kita gali, bisa kita pastikan bahwa itu betul dari dirinya atau dari bukan. Nah, itu syaratnya apa misalnya yang bisa kita lakukan ya untuk mengantisipasi perkembang joki-joki yang sangat canggih ini. Iya, karena memang semakin hari ya ada solusi untuk menghilangkan joki itu, muncul jenis joki baru yang lebih upgrade dan susah untuk selidiki tadi gitu Pak ya. Jadi apa nih ya kalau misalnya dari kampus ya, dari lingkungan kampus, jadi apa yang bisa dilakukan gitu Pak untuk setidaknya joki-joki itu baik manual ataupun digital ini nggak terlalu berkembang gitu? Ya kalau yang tadi saya sebutkan ya, apapun ide itu harus diuji. Itu pertama, itu satu ya. Apakah diuji dengan kelas sesama mereka, diuji oleh si dosen atau diuji oleh orang-orang lain ya. Kalau artikel itu harus direview. Kalau itu dalam bentuk joki si jurnal itu tadi ya, artikel itu harus direview. Kenapa direview? Dia butuh orang lain untuk membaca, mengkritisi ide. Nah, si reviewer ini kan tugas utamanya juga mengkritisi ide. Nah, jadi itu. Nah, ketika kita memberikan kesempatan untuk menguji terhadap ide-ide yang berkembang, saya yakin itu bisa mengurangi ChatGPT ya. Memastikan ChatGPT itu hilang nggak mungkin. Karena berinovasi iya. Karena itu sangat erat ya dengan mahasiswa kita. Mereka bisa mencari bahan begitu gampang, begitu mudah, dalam satu waktu dia bisa membuat dengan apa misalnya sama persis kira-kira ya. Kita minta misalnya si ChatGPT buat artikel tentang, dia langsung buat dan itu akan formatnya persis artikel. Itu kan memudahkan. Saya mengatakan silahkan mahasiswa menggunakan itu, tapi bukan itu sebagai tugas. Jadikan itu sebagai sumber bacaan. Bukan itu dijadikan sebagai tugas dikasih ke si dosen. Nah, itu yang harus diingat ya. Misalnya kalau memang ada aplikasi tertentu ya silakan, itu memang pada dasarnya, pada prinsipnya apapun aplikasi itu dibuat untuk memudahkan seseorang. Nah, saya yakin si ChatGPT ini idenya awal itu adalah untuk kemudahan. Tapi biasa kan persoalannya itu ada di penyalahgunaan ya, bukan pada benda asalnya. Jadi bagaimana kita gunakan itu, apakah kita gunakan yang salah, maka cuman itu tadi solusi yang pertama itu adalah untuk menguji ya, menguji setiap ide yang dicoba tawarkan oleh si mahasiswa harus kita uji. Yang kedua, memang solusi ini agak ekstrim, bukan ekstrim dalam arti kata apa ya, hidup dengan manual. Misalnya dalam beberapa kesempatan kadang-kadang menulis secara manual itu berdampak baik bagi si mahasiswa. Maksud manual itu tulis tangan. Nah, jadi tulis tangan itu semacam apa misalnya lawan dari perkembangan dunia cukup canggih. Ya dengan kehidupan yang manual itu yang tadi. Betul-betul manual biasa. Kita minta mereka tulis tangan. Kadang kan kita ada orang mengatakan begini, loh tulis tangan itu kan hanya memindahkan media saja dari menghentikan ke tulis tangan. Kan sama saja misalnya. Kita bisa mengatakan minimal dengan menulis tangan si mahasiswa itu dia membaca dan tulis. Tidak bisa ada copy paste kan. Kecuali dia suruh tulis sama orang lain. Nah, itu bentuk lain itu dari nanti muncul lagi joki yang lain. Joki lain ya, jasad menulis tangan ya. Nah, ketika dia menulis tangan, si mahasiswa ini sudah membaca. Yang kedua dia menulis. Nah, ilmu atau informasi dari sumber bagaimanapun yang dia dapatkan, ChatGPT, dari googling, dari mana saja. Yang pertama dia baca, terserap di kepalanya, dan dia menulis. Ada dua aktivitas dari dua aktivitas. Setidaknya ada informasi yang direkam gitu. Gak usah banyak-banyak, 10% membekas sudah lumayan kan. Daripada modal itu tadi, ngobrol aja sama si ChatGPT, hasil covernya memang sudah disiapkan,
kirim ke dosen. Nah, nggak tersinggah apa-apa di kepala si manusia itu tadi. Nah, dengan cara-cara manual ini, dengan ini, saya kira itu dua ya. Ide yang kita coba uji dan kehidupan yang manual. Kalau dipraktekkan dua-duanya menarik juga itu. Ini Pak T sendiri nih sebagai dosen ya udah mulai praktek yang mahasiswanya harus ada versi manualnya nggak sih? Beberapa tugas saya minta. Beberapa tugas saya minta. Saya senang kadang-kadang meminta mahasiswa itu menulis dengan ilmiah populer ya. Tulisan ilmiah populer ini dia tidak begitu terikat dengan kekakuan bahasa ilmiah akademik ya, enggak seperti kita baca tesis ya, enggak seperti kita baca disertasi. Dia bisa menambahkan beberapa kata sisipan atau gaya jurnalistik ini, tapi ada informasi data, informasi hasil kajian riset yang dia sajikan. Ini yang menunjukkan bahwa tulisan ini adalah ilmiah populer kalau ini ya, gaya-gaya seperti ini. Dan saya meminta itu tugas-tugas itu saya minta sebagian saya minta untuk tulis tangan. Misalnya ada perkembangan apa ini, ada kasus apa yang terbaru yang terjadi, misalnya bicara tentang kekerasan seksual, misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di kita, tolong kalian kasih pendapat apa ide kalian yang terjadi dalam konteks kekinian ya, yang terkait dengan kasus itu tadi, dan itu harus ditulis tangan. Dan satu hal lagi yang paling penting, saya selalu wanti-wanti ke mahasiswa, setiap tugas mahasiswa itu saya baca. Nah ini penting ya, mungkin dosen lain juga sama, untuk antisipasi itu tadi asal ya. Jadi setiap tugas mahasiswa itu saya baca, dan ada beberapa kelas, kalau saya mengajar tuh beda kelas beda, tergantung dari kontrak pembelajaran apa yang disepakati. Ada yang makalah atau sebagainya ya. Nah saya juga ikut terlibat dalam menguji ide-ide si mahasiswa itu. Nah itu yang paling penting ya. Jadi selain dibutuhkan mahasiswa yang memang harus lebih sadar untuk menggunakannya itu dengan bijak ya. Menggunakan dengan bijak bukan berarti menggunakan itu dengan sangat rapi supaya nggak diketahui dosen gitu. Takut salah diartikan ini. Tapi ya kembali ke manual, walaupun nggak secara keseluruhan itu kita harus menulis tangan segala macam, tapi hal-hal itu bisa meminimalisir ketergantungan sama alat-alat joki tadi, kayak ChatGPT itu contohnya gitu Pak. Nah sebelum Pak ini udah disuruh closing kita, tapi sebelum kita closing, apa yang ingin Pak T sampaikan nih? Ya saya ingin katakan bahwa kita juga tidak bisa menghilangkan atau menarik diri dari perkembangan alat yang terbaru. Apakah ChatGPT, kita juga nggak tahu, mungkin ke depan akan ada alat yang lain ya, aplikasi yang lain yang akan diberikan karena orang berlomba-lomba berinovasi untuk merekomendasi. Tidak perlu kita hindari, pelajari, gunakan alat-alat itu. Dengan itulah kita bisa mengetahui bagaimana orang sudah berbuat, sejauh mana orang sudah berkembang, sehingga mereka bisa mengkaryakan seperti itu. Tapi harus diingat, apapun yang kita ambil dari berbagai macam sumber itu harus kita kritisi, harus kita pelajari dengan membaca, menggunakan, memanfaatkan untuk kepentingan sumber daya diri kita sendiri, bukan hanya sekedar memindahkan alat satu ke alat yang lain ya. Artinya harus kita pelajari itu dan kita baca. Saya kira itu poinnya. Bukan berarti apa yang tadi saya sampaikan kita semua hilangkan ChatGPT, nggak boleh ada. Bukan itu. Silahkan gunakan. Nah, namun lagi-lagi pakai itu, gunakan itu untuk kepentingan sumber daya diri kita sendiri. Nah itu poinnya. Itu dia. Ini sebagai pengingat, pengembang, dan juga menjadi wawasan baru lagi buat kita ya, mengingatkan kembali juga bahwa ya di dunia akademik memang karya ilmiah itu nggak bisa dipisahkan, tetapi ya hal-hal yang tidak baik itu
ya kita sama-sama sadar untuk menghilangkan itu dan menyudahi joki-joki yang karena saat ini joki-joki itu sudah menjadi apa ya, akhirnya membuat akademis itu menjadi buruk gitu kan. Jadi namanya menjadi jelek gitu. Oke, baik, sekian Habasuluh kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak T sudah berbagi bersama kita. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya, dengan insya tema-tema Allah yang lebih menarik lagi pastinya. Terima kasih juga untuk sahabat cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.